Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sini? Sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Hanya agar pembelajaran hari ini pembelajaran dengan namanya ilmu itu adalah kalau tidak dibutuhkan cahayanya Allah kita tidak bisa menerima ilmu. Mas Fika silakan dibikin. Siap kan? Udah mulai. Selesai. Ya, semoga dengan membaca doa tadi kalian akan lebih fokus ke pembelajaran tadi ini. Oke, hari ini siapa yang sudah masuk? Nak alat. Tadi apa Mas Ahnaf? Sudah lima tahun. Mas kapan? Mas saya sama. Jangan jawab belum? Nanti yang lu ya, kita udah. Mas Ahnaf namanya buat kan? Iya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya untuk tidak kaku silakan kalian berdiri semua. Kita melakukan ice breaking. Ya, ice breakingnya sederhana. Kita akan belajar kayak saja menghitung ya. Menghitung 1 sampai 6 pakai gerakan. Kalau pakai tangan kanan nih 1, 2, 3, lagi 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tangan kanan, tangan kiri. Gerakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita coba yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Sekarang bareng antara tangan kiri dan tangan. Oke ya. Nanti kita balik dulu. Nanti sakit juga. 1, 2, 3, 4. Oke. Susah apa gampang? Kita hanya perlu konsentrasi. Kalau yang masih salah gerakannya berarti belum konsentrasi. Oke, kalau berhitung kalian ikuti gerakan kiri kanan. Oke. 1, yuk, saya nggak selesai. 2, 3, 4, 5, 6. Itu saya semua. Nanti konsentrasinya luar biasa ini. Satu ya. Jadi satu saya menerima. Oke, kalau pembelajaran hari ini tujuannya adalah apa ya? Melalui problem based learning. Intinya kita akan nanti belajar untuk merancang molekul. Oke, pengurutannya sebelum materi bentuk molekul kita kemarin belajar tentang ikatan kimia. Ada apa saja ikatan kimia itu? Ada ikatan ion, terus kovalen ada apa saja? Kovalen itu kan sebetulnya dari kalau berdasarkan jenis ikatan ada tunggal, rangkap dua, rangkap tiga. Kalau berdasarkan kepolaran full ada polar, ada
dan non. Kalian foto kan? Ya, itu materi. Campur. Yang lalu, kenapa materi lalu penting? Karena itu berkaitan dengan materi yang sekarang. Ya, kita akan meramalkan bentuk molekul itu harus tahu konsep dasar dari ikatan kimia. Namun sebelum itu Pak Guru mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah ditulis. Ya, kita sudah pernah kan kesepakatan kelas di awal pembelajaran dulu. Ya, itu. Yang pertama tanggung jawab ya. Ini saya rangkum dari kemarin yang kita sudah sepakati. Semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Makanya Pak El kemarin memilih classroom pasti ada due date-nya. Kalau yang lebih due date pasti nggak bisa ini. Itu untuk apa? Agar kalian dapat bertanggung. Memang ada Pak, saya belum ini Pak. Pak Guru pasti akan memfollow up itu, tapi tidak bisa dikirimkan di classroom. Dikirimnya di mana? Sama tuh dengan nilainya Pak. Ya pasti B. Ya, yang tadinya e-code-nya bagus mengumpulkan sebelum tugasnya, ya pasti nilainya akan B. Nah itu hanya untuk nilai saja. Kebersihan kelas, yo kira-kira di samping kiri kanannya masih ada sampah atau tidak? Pastikan sudah steril ya. Jangan sampah. Yang kedua adalah menghindari. Tidak boleh melemparkan urusan yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Kita sudah melakukan P5 di kelas 10. Apa P5-nya? Nanti Bu sudah bikin poster, sudah. Ya kalian harus mengimplementasikan. Kita nggak dibully sih. Tidak ada orang yang suka dibully. Pasti itu akan terekam sampai dewasa nanti. Ya pasti aktif nanti ketika kalian diskusi harus kerjasama ya. Jangan sendiri-sendiri. Mas saya bisa melakukan sendiri, tidak. Kalian itu harus belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena nanti kalian akan dihadapkan pada situasi di mana kalian pasti harus kerjasama, walaupun kamu bisa melakukan sendiri. Ya. Bahkan dulu di Jepang sampai ada banyak perusahaan yang tidak menerima orang yang bergolongan darah B dulu ya, zaman 80-an. Karena di sini nyalir, saya termasuk B. Orang yang bergolongan darah B itu tidak bisa bekerja sama. Makanya dia manajemen sulit kerjasama orang lain. Itu biasanya terjadi pada anak-anak yang levelnya pintar juga itu. Kalian kelas 1 itu kan rata-rata berada di ranking kelas 10-nya itu adalah di 20 besar ya. Kelas masuk 10 besar itu teman. Karena itu harus melatih kerjasama. Nah, kebijakan khusus boleh menggunakan HP, gadget kalau di Oke ya, itu saya ingatkan kembali kepada kalian. Sebelum pembelajaran untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang bentuk molekul, silakan buka HP dan ketik link itu, ketik .ly terus slash quiz bentuk molekul ya. K-nya besar, B-nya besar, M-nya besar. bit.ly slash quiz bentuk molekul. K-nya besar, terus kemudian B-nya besar, M-nya kalau ada yang tidak bisa harus ya beritahu saya. Bisa ya? Bisa? Ya silakan klik mulai, klik untuk memulai. Nanti ada waktu yang panggil. Kalau sudah siap, klik untuk memulai. Apa? Alwi. Nanti misalnya lagi ngolet kayak gitu di video main kelompoknya di golet terus ya silakan dikerjakan secara mandiri, jangan sampai
selesaikan, karena ini nanti Pak Guru nggak bisa tahu oh ya Mas Fikar misalkan kemampuannya sampai mana. Bapak kelasnya diklik aja kelas itu sesuai yang ada. Waktunya berapa menit? 5 ya. Apa lagi? Selesai? Ya? Belum siapa nanti? Sudah semua ya? Oke. Hafal kamu udah? Susah. Oke. Ya, biar kembali ke fokus. Ya. Silakan kalian gadgetnya di ya.
Duduk dengan posisi yang nyaman tapi tegak. Oke, jangan start instruksi saya ya. Duduk dengan posisi yang nyaman. Terus kedua tangan ditaruh di bawah. Jadi apa itu? Ya, sudah. Oke. Semuanya sudah. Yang penting nyaman posisinya dulu. Jangan ada yang posisinya tidak. Oke, sekarang boleh memejamkan mata dan kalian dengarkan setiap kalimat dari saya. Oke. Ya. Terus silakan memejamkan mata semakin dalam, dan kalian akan menemukan sebuah bayangan yang ada di pikiran kalian. Bayangan itu fokus hanya bayangan itu. Dilihat bayangannya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sesuatu itu adalah yang kalian ingin sekali meraihnya. Sesuatu yang kalian ingin mendapatkannya. Dilihat bentuknya, terus dilihat bentuknya dari kiri, kanan, atas, bawah. Kalian begitu mengagumi benda tersebut. Benda itu benar-benar benda yang memang ingin sekali kalian dapatkan selama ini. Makin dalam kalian melihat, kalian menemukan keindahan atau sesuatu yang kalian inginkan sangat ingin. Kemudian kalian perlahan mulai menyentuh benda tersebut. Di situ, wah, begitu indahnya ya, begitu enaknya ketika menyentuh benda. Makin dalam disentuh, dirasakan, disentuh, kemudian kalian ambil benda dan bukalah mata. Silakan dituliskan di buku kalian. Pak, saya lagi lapar, jadi nasi bayangannya nasi uduk. Coba saya sentuh kalian, ditulis biar ya. Saya bendanya apa? Badan dia tadi nggak tahu badan dia. Hah? Supermata. Berarti badan dia sangat mengingat batu supermata. Lalu kuncinya ini ya. Apapun yang kalian lihat tadi, kalau masih banyak benda yang kamu lihat di situ, artinya kamu juga fokus pada satu ide. Apa maksudnya? Saya banyak bendanya banyak. Pikiran kamu masih tetap masih banyak kamu. Terus bahasa siapa terima? Apa? Dari OSN. Kita doakan semoga tahun ini bahasa Saskia mendapatkan medali. Dan teman-teman di sini ya, bahkan punya kan hampir setengahnya dari OSN. Saya ingin dari sebelah satu ada yang berhasil ke tingkat nasional. Artinya harus nanti kalau kamu sudah sampai tingkat nasional, mau milih ke ibu universitas apapun bisa. Saya kemarin di WA sama salah satu mendalis alumni sini, namanya Mbak Cynthia. Pak, saya baru 2 tahun ini baru pulang 4 semester. Saya ingin bertemu sama siswa OSN. Oh iya Mbak, silakan kalau mau nanti kita silakan. Mbak Sylvia sekarang di mana? Ternyata lagi di stand. Dulu salah satu
finalis yang masuk ke nasional. Itu apel ekonomi. Sudah mau kejaring ke internasional tapi tahap 2-nya lolos. Nanti kita akan berusaha. Oke ya. Kenapa saya tadi makan itu agar kalian fokus. Aku tadi sudah ITS pusing. Oke. Ya, ini seperti gambar yang diinginkan Nadia tadi. Apa ini? Yang apa itu? Yang A adalah intan. Yang sama tadi kita. Yang satu? Grafit. Tahu nggak grafit itu yang apa? Nah itu sebetulnya bahan yang di dalam pensil itu yang namanya grafit. Oke. Kira-kira kalian merasa aneh nggak sih? Ternyata unsur penyusun intan dan grafit itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama apa unsurnya? Nah, apa kira-kira yang membuat kalian bingung di antara keduanya? Satunya intan itu salah satu benda paling kuat di dunia ya. Bor itu kalau kamu mau bor yang panas bumi misalkan itu salah satu menggunakan intan biar karena intan itu disinyalir menjadi salah satu benda yang paling keras. Tapi satunya lagi apa itu? Pensil. Kamu akhirin kira-kira enggak? Dengan ya misalkan apa ya? Dengan unsur yang sama karbon kok bisa ya keduanya itu berbeda apa? Utamanya dalam hal fisik ya. Intan berkilau, grafit gitu kan. Itu baru secara tampilan fisiknya yang kelihatannya. Yang satunya lagi ya, satunya rapuh, satunya sangat kuat. Kira-kira apa? Nah itu nanti kita akan cari jawaban. Pak Guru sudah membuat kelompok ya. Kelompok satu mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 mana itu? Ya. Ini sudah terpaksa. Mana kamu nggak tahu ini? Kelompok 1 enggak? Oh, 2. Ini nggak? Lima, pokok, tanya lagi, ANPK ya, apa? Ya, ada ya, dalam kali sepertinya. Nanti ada KPDP yang saya bagi ya. Kalian sudah menginstal semua aplikasinya? Oke. Ya kemarin dikirimkan ini. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti kalian fokus kepada materi bacaan. Kelompok 1, 2 itu ada apa? LKS-nya kan? LKS dibuka silakan. Terbuka yang bentuk kelompok 3 dan 4 ya, nanti saya akan mengirimkan sebuah link video ya, nanti kalian akan melihat di sini. Kelompok 5 dan 6 ya, silakan kalian nanti bereksplorasi dengan plastisin yang sudah disiapkan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan men-scan bentuk molekul yang ada di marker. Ini namanya marker ya. Ada kamu yang menjabat? Udah semua? Ini namanya apa? Marker. Nah, kalian buka aplikasi bentuk molekul sekarang. Oh banyak ini. Ini ada KPD-nya sekarang. Ini apa ya? Ini
Ini dua. Apa ya ini misalnya hebat diskusi. Iya. Sudah ya? Sudah dibuka? Nah, di situ ada menu namanya betul? Oh. Ya. Namanya tulis nama kalian tidak? Di sini. Ini tahu itu nama makannya ya. Klik menu bentuk molekul akan terbuka kamera. Ya, ketika kalian mengklik menu bentuk molekul akan terbuka kamera. Nah, ya, silakan di scan apa yang tadi saya kasihkan ke kalian. Scan. Muncul nggak? Ya. Tapi pertama perintahnya ya, kelompok 1 dan 2 nanti fokus dengan membaca. Di situ ada bacanya juga Mbak di aplikasinya. Silakan, itu jadi materi juga. Kelompok 3 dan 4 yang di video. Saya itu. Kan lagi nge-scan. Kan buat nge-scan. Lagi nih HP-nya buat saya di video juga. Kayak apa sih dulu juga. Kayak apa nih? Kayak 3D ya? 3D animation. Siap. Wah, masih setelat toh? Masih setelat. Hari kemana motor-motor? Ada ini pada diskusi baik. Kalau ditahan siji kelompok siji itu hasil apa mau mesin dia lupa di video saya ngomong langsung ngomong misal kelompok 3 dan 4 silakan videonya sudah dikirim ya di grup kelas. Oh ini kelompok apa ini tadi 5 dan 6 tugasnya adalah 5 dan 6 di sini Pak. 5. Nah, nanti kan kalau bentuk itu kalau bentuk misalnya ya kalian pilih kalau tadinya itu berarti maksudnya terus iya kena benar di situ. Oke. yang masih dua tapi ini juga bisa kalau mau perhatikan ini itu
Ini untuk yang pasangan ekor, ada pasangan kita orang anu kalau ya dua PMI, duanya PSMP, pasti ini ininya. Oh, perancang ya, jadi kamu nanti perancang. Ini untuk PMI, ini untuk PMB. Misalkan mau merancang C4, C4 kan PMI-nya 4, ya kan? Ya enggak? Ini 4 kan? Ini 4, ini bagi tambah. Setelah itu disusun itu ya. Kalau mau ngurangi bisa kurangi. Kalau nambah PP misalnya tidak bisa, kita tambah PP satu. Nah, bisa. Itu ya, paham? Ya, sambil mengingatkan untuk teori valence cell electron fire repulsion atau PCFR itu kira-kira bagaimana konsepnya? Kisaran apa? Tolakan pasangan elektron ikatan ataupun elektron bebas. Itu konsepnya itu kan? Nah, itu struktur Lewis. CH4 itu karbon memiliki berapa elektronnya? Nah, hanya berapa? Berapa elektronnya? Satu. Valensinya juga satu. Nah, konsep utama dari Lewis adalah bagaimana supaya si molekul itu bisa memenuhi kaidah oktet atau kaidah duplet. Duplet itu valensinya ada 2. Oktet itu valensinya ada 8. Itu ya. Konsepnya kan itu. Nah, setelah itu baru kita mencocokkan dengan yang aplikasi ini kan CH4 tadi. CH4 kalau saya susun Lewisnya itu berarti tangannya ada 4 ya. Saya tangan itu bilang tangan itu adalah pasangan elektron ikatan. Tapi ada C dengan H sampai 4 ini. Nah, kalau A-nya 1 akan atau besar H-nya ada berapa? 4. Nah, itu sebagai apa? Pasangan elektron ikatan. Berarti AX4. AX4 secara teori apa? Rumusnya? Apa bentuknya? Tetra. Silakan dicocokkan betul nggak? Nah, kalau mau mencocokkan dengan cara merancang bentuk molekul di menu yang kedua itu, karena ada kalau merancang markernya paling akhir ya, di bagian akhir kalau merancang. Berarti markernya ada marker yang hitam-hitam. Yang ini sama ini marker yang akhir. Misalkan kamu buka menu merancang molekul, kamu mau menambahkan pasangan elektron ikatannya ada 4, ya tinggal tambah aja. Nah, ini di scan dulu, baru ditambahkan 4. Mau menambahkan pasangan elektron bebas, berarti yang 11. Tuh. Oke, silakan lanjutkan sesuai dengan yang di scan. Kalau dia kesulitan bisa. Jangan lupa ya untuk saling bekerja sama. Kenapa harus bekerja sama? Karena kita makhluk. Karena kita bukan jin itin ya.
Bisa bikinnya ini kalau yang belum makan pengen makan apa? Bakso kawan-kawan. Jadi kok
Dalam waktu 2 menit lagi kita menetapnya. Silakan bekerja di selesaikan. Mini-game di video video baik. Mau baca 5? Hah? 2 berarti apa? Dan juga kalau profesor 2 sebentar yang lain. Oke, udah. Oke. Hah? Sini lah, aku terapkan. Mungkin yang lain. Bacaan ini lupa banget. Tapi bacaan ini memang menjadi pada itu bacaan itu apa? Asal minumnya apa? Di dua. Jadi kan seperti neken, ya, itu loh pakai tempat mana? Nah ininya ada berapa? Di tempat dicek sekarang. Jadi kamu nanti harus menjelaskan secara teknis bacaan itu AX dan jumlah terminator pasangan dengan I itu seperti apa? Pikiran itu ini seperti ini. Nama satu. Ya, satu udah. Sekarang apa?
Jadi nanti untuk presentasinya, yang penting ada 4 komponen ya. Pertama itu berarti secara teoritis, ya kan? Secara teoritis itu rumusnya kayak apa? Terus kemudian setelah dilihat aplikasi seperti apa, ya kan? Bentuknya seperti itu. Dan setelah itu kamu menyajikan sesuai keinginan kamu kan. Ini kelompok ini menyajikannya pakai apa? Plastisin. Ya, kelompok ini apa tadi? Pakai apa? Pos. Kelompok ini pakai aplikasi. Itu ya. Jadi silakan nanti setiap kelompok menjelaskan satu molekul saja. Kenapa bentuknya trigonal piramid? Nah, kalau mau menjelaskan berdasar itu loh. Tapi karena waktu kan nggak bisa tentu. Emang kita nggak tahu. Beri waktu 5 menit saja. Nanti kalau presentasi jangan lebih dari 5 menit. Siap ya? Siapa yang mau dulu apa? Urut ya? Urut aja dari kelompok 6. Kelompok 6 dari siapa ya? Kelompok 6 mana kelompok 6? Kelompok 6? Ya, silakan. Kita bagi kepada kita boleh apa sebagai kelompok 6. Presentasi dia tidak gitu kan ya presentasi itu Kelompok yang lain silakan ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan melaporkan tentang salah satu bentuk molekul yakni H2O. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saskia Sandi, biasa dipanggil Saskia, nomor absen 30. Saya Riko
Claudia Gizi, nomor absen 7. Saya Raisa Juwakri, absen 27. Saya Raisa Juwakri Nadia, absen 18. Saya Pak Panita di Bidang Wijaya, absen 26. Jadi secara teoritis H2O ini rumusnya adalah AX2E2, di mana A adalah atom besar yakni H hidrogen. Kemudian X adalah atom yang berdekatan dengan atom H yakni oksigen. Kemudian 2 itu adalah jumlah dari pasangan elektron ikatan atau PI. Kemudian ada E yakni sebagai PEB dan N berupa angka 2 sebagai jumlah dari pasangan elektron bebas. Bentuknya seperti ini. Jadi atom pusatnya itu berupa H, ini yang warna pink sebagai atom hidrogen dengan elektron valensinya itu 1. Kemudian di sini ada oksigen, dia itu nomor atomnya 8, jadi elektron valensinya itu ada 26 ada 6. Dan dia berikatan dengan hidrogen. Kemudian bentuk dari molekul ini tuh secara dari geometri molekul ini bentuknya adalah band atau bengkok. Jadi seperti ini nih, bisa dilihat bentuk V. Sedangkan berdasarkan geometri dari elektronnya itu berbentuk tetrahedral. Dan sudutnya di sini di bagian bawah, yang di bagian V ini membentuk sudut 104,5 derajat. Mungkin cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang sopan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dengan saya Muhammad Muhammad Romi, anak saya 13. Saya Widya Desi Putri, absen 35. Saya Giri Sepia Sasmita Wilaji, absen 14. Saya Giri Sepia Putri, absen 17. Secara teoritis, rumus dari BeCl2 itu adalah AX2. Be merupakan unsur golongan 2A sehingga mempunyai 2 elektron valensi. Kedua elektron valensi pada Be dapat berpasangan dengan elektron atom lain membentuk ikatan. Sementara Cl merupakan unsur golongan 7A sehingga mempunyai 7 elektron valensi, atau Cl memerlukan 1 elektron untuk mendapatkan susunan elektron gas mulia. BeCl2 secara geometri molekul yaitu linier dan geometri elektronnya linier. Kenapa BeCl2 linier? Karena BeCl2 mengandung 2 pasang elektron ikatan yang tersusun sejauh mungkin untuk meminimalkan tolakan elektron di antara keduanya, sehingga menghasilkan sudut ikatan 180
Ini BE-nya, terus ini CL-nya ada 2. Ini yang mana itu BE-nya dan yang 2 ini CL. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 4. Jadi kami dari kelompok 4 di sini akan menunjukkan tentang poster yang sudah kami buat, yaitu tentang bentuk molekul dari BSCl2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Saulus yang Melia, absen 29. Saya Medina Fabiana, absen 21. Saya Jadi Kalsari, absen 9. Saya Nadia Amansari, absen 24. Saya Kamila Rajesh dari absen 13. Jadi langsung saja materinya yang disampaikan oleh. Jadi singkat saja, molekul BeCl2 atau beriumfluorida berbentuk linier atau karena yang utama atau Be sebagai atom pusat memiliki 2 pasangan elektron ikatan atau Ke dengan atom Cl atau hidrogen. Yang kedua, tidak ada pasangan elektron bebas atau Pb pada atom Be. Yang ketiga, tidak adanya Pb menyebabkan tidak adanya tolakan yang terjadi, sehingga bentuk molekul menjadi lurus atau linear dengan atom Be sebagai pusatnya. Yang terakhir, tipe molekul BeCl2 adalah AX2 dengan A adalah atom pusat, Be, X adalah Pi, dan tidak ada E atau pasangan elektron bebas. Jadi bentuknya bisa kalian lihat di poster yang telah kami kirim. Jadi untuk sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk molekul yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi absen 6. Saya Ubay Barabani, absen 33. Saya Media Aktiva Adianto, absen 22. Jadi di sini kita akan mempresentasikan molekul CH4. CH4 itu memiliki bentuk geometri molekul tetrahedra dan memiliki geometri elektrotetrahedra juga. Dan jika dia akan mengacu yang berkaitan dengan kata tunggal karena memiliki PEI 4 dan PEB 0. Fungsinya adalah AX4. Antara molekul SO2 memiliki bentuk geometri molekul base atau bentuk V, memiliki geometri elektron ikonik telah terdiri dari atom pusat S yang berikatan dengan 2 atom O karena memiliki PI 2 dan PNB 1. Tulisnya adalah PI 2 S1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
cepat. Nama itu. Ingin menjelaskan mengenai molekul PCl5. PCl5 itu memiliki bentuk geometri molekulnya adalah trigonal bipiramidal dengan P sebagai pusat dan memiliki PI5 dengan rumus AX5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Kelompok 1? Ya. Disampaikan dari situ. Ya. Seperti itu. Sudah saya simak semua presentasi dari kelompok, sudah mengenai dua unsur ya. Pertama apa? Secara teoritis, aplikasinya kemudian menampilkan produk. Tadi kelompok 6 sama kelompok 5 produknya adalah dari kelas isi kelompok berapa ini? 3 dan 4 dari kelas kelompok 1 dan 2 dari aplikasi. Sudah semua ya. Oke, sebelum ditutup ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, sebelum saya menyelesaikan pembelajaran ini, Pak Guru sudah mengirimkan sebuah link umpan balik ya, refleksi. Silakan linknya sudah ada di mana? Di grup kelas yang nanti isi, dan sekarang diisi juga, dan nanti Pak Guru bisa melihat refleksi pembelajaran. Silakan dituliskan, dibuka komputer. Ada dua pertanyaan. Pertama adalah refleksi individu. Apa refleksi individu? Apa yang sudah kamu dapatkan selama belajar ini? Ya. Kenapa saya jadi mengerti dengan aplikasi sekarang saya jadi mengerti bahwa tetrahedral itu memiliki suhu 104,5 derajat. Nah yang kedua adalah refleksi terhadap tadi Pak R itu dalam menyampaikan ataupun dalam pembelajaran ini bagaimana? Kan kalian tulis, tidak usah takut akan berpengaruh nilai ya. Tulis secara objek.
reko dari teori yang sudah diketahui, cocokkan antara teori dengan kenyataannya seperti apa. Ya, untuk tugas dan agenda selanjutnya nanti akan Pak Guru post di kelas classroom ya. Pastikan kalian selalu mengecek classroom. Barangkali ada juga atau ini sebelum depan materi sudah suruh membaca halaman berapa, melihat video apa dan sebagainya, sudah agendanya selalu classroom. Itu ya. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan sebelum ditutup. Silakan Mas Vika untuk memimpin. Siapkan. Ya, mulai. Selesai. Baik Pak Guru akhiri, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu dan kalian dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Dan dalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.